Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan pada teman-teman semua, khususnya kepada Bu Maisyana selaku pengampu pendidikan kewarganegaraan di kampus IAIN Kudus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertugas pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Riki Dwi Irwanto. Saya dari Prodi BK kelas D1. Saya dari kelompok 1 bersama teman saya Mbak Alia. Di sini kami mempunyai tugas membuat PPT, membuat presentasi, membuat makalah di mata kuliah ini yang bertema PKN sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami yang insya Allah semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut langsung saja ya. Sebelum kita menuju ke pokok permasalahan, kami akan berbicara apa sih pendidikan kewarganegaraan itu. Menurut John Money, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan kewarganegaraan yang meliputi seluruh kegiatan sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler, seperti kegiatan di dalam dan di luar kelas, diskusi, dan organisasi kegiatan siswa. Pendidikan kewarganegaraan diupayakan memuat nilai-nilai moral yang berguna bagi pembentukan kepribadian peserta didik atau mahasiswa sebagai bekal hidup bermasyarakat di masa kini dan masa yang akan datang. Oke, lanjut latar belakang masalah. Sebelum menuju ke pokok pembahasan ya, kami menyimpulkan tentang PKN ini bahwasanya pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang mampu memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1944. Oke, lanjut. Sedikit saja ya, saya perbesar. Selanjutnya yaitu tujuan. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, alangkah baiknya kita harus memahami apa saja tujuan-tujuan mata kuliah PKN ini. Tujuan-tujuan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Mengenai masalah isu ini, banyak sekali berita-berita yang belum tentu benar ya, atau istilahnya hoax, dan banyak sekali konspirasi, dan juga banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan situasi. Karena kalau sampai ada orang memanfaatkan situasi untuk kepentingan diri sendiri, sehingga jadi tidak karuan, itu ibarat seperti orang buta kehilangan tongkatnya. Maka dari itu, marilah kita berpikir secara kritis, kreatif, dan solutif. Oke, yang kedua yaitu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab serta bertindak cerdas dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Dalam permasalahan yang kedua ini, saya mempunyai imbauan untuk teman-teman semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Imbauan yang pertama yaitu
Jangan pernah takut kalau memang Anda berani. Jangan pernah ya. Himbauan yang kedua adalah lakukan kegiatan aktivitas seperti biasa bagi Anda yang biasa beraktivitas. Ya itulah. Oke, yang ketiga yaitu berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya. Untuk masalah ini mengenai karakter-karakter masyarakat ya, Indonesia itu terdiri dari berbagai suku yang punya tradisi dan adat yang berbeda-beda. Ada pepatah Inggris mengatakan adat is istiadat. Dalam masalah ini memang kita tidak bisa melanggar begitu saja, norma-normanya berlaku walaupun hanya setempat, karena kita berasal dari kota yang berbeda, mempunyai suku dan adat yang berbeda. Malah kalau di kampus umum itu ya banyak sekali perbedaannya, tidak cuma suku dan adat tapi juga agama. Contohnya orang Jawa Tengah sama orang Jawa Timur beda punya cara, orang Pati Kudus caranya beda, orang Kristen dan orang Islam caranya berbeda, tapi sebenarnya itu ada di persatuan dan kesatuan Indonesia. Kenapa kita ada makul PKN? Karena untuk menyatukan perbedaan itu ya, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dari perkembangan zaman yang modern ini, marilah kita ikuti perkembangan zaman melalui semua media yang ada, entah itu media sosial atau media televisi atau media yang bisa kita gunakan. Oke. Selanjutnya pembahasan ini ya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alia. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Alia Puspitasani akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Riki tentang PKN sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Oke, sebentar. Nah, pengaruh pendidikan kewarganegaraan sebagai pengembangan kepribadian. Nah, di universitas sendiri memberikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau MPK ini sebagai pengembangan kepribadian pendidikan kewarganegaraan, karena pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa-mahasiswa menjadi warga negara yang baik, sekaligus paham antara hak dan kewajiban, dapat hidup berdemokrasi, nasionalis, dengan dibekali nilai-nilai moral, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan kewarganegaraan atau citizenship di perguruan tinggi sebagai kelompok MPK atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan dapat mengemban visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional tersebut melalui pengasuhan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang substansi kajian dan materi infrastruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratik berkeadaban. Diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi ilmuwan atau profesional berdaya saing secara internasional dan warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan menurut beberapa ahli, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah suatu program nilai
yang perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan dari masa ke masa. Dan pendidikan nasional memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu mengemban kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan rakyat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Kita sebagai mahasiswa harus bisa memiliki nilai-nilai moral dan etika seperti menghormati dosen, menghormati para pegawai di kampus, menghormati para staf-staf di kampus, dan paling terpenting adalah menghormati orang tua dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, tujuan pembelajaran PKN ini juga goalnya untuk menumbuhkan nilai-nilai moral etika itu sendiri. Dan kita sebagai mahasiswa IAIN Kudus, kita dibentuk sebagai pribadi yang religius. Yang kedua, menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Maksudnya, kita emang mahasiswa IAIN Kudus, tapi kita adalah bagian dari warga negara Indonesia. Kita di IAIN dibentuk sebagai mahasiswa yang cerdas dan berkarakter. Cerdas bagaimana memilah dan memilih suatu berita hoax atau tidaknya, memilah dan memilih mana yang baik dan benar, mana baik dan salah, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita sebagai mahasiswa dididik untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling membantu sesama, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Pastinya kita dari kecil, dari SD pastinya setiap hari Senin pasti ada upacara. Sampai kita besar pun seperti itu. Nah, dari pendidikan jenjang SD sampai kita sekarang ini jadi mahasiswa, itu adalah cara-cara untuk menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalis dan rasa cinta kepada tanah air ini. Kita sebagai mahasiswa harus mencintai tanah air, salah satunya dengan membeli produk Indonesia dan tidak membeli produk luar, menyukai lagu-lagu bangsa sendiri, bukan dari bangsa barat atau dari mana, seperti itu. Dan yang keempat, mengembangkan sikap demokratik, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi ini. Nah, kita sebagai manusia yang hidup di zaman globalisasi, bagaimana sih kita agar bisa menjadi bangsa, agar bisa menjadi mahasiswa, manusia yang bisa hidup di era yang seperti ini, seperti berkembangnya hoax-hoax di sana, berita-berita yang tidak benar, ataupun politik-politik yang tidak sehat, seperti itu. Kita harus bisa mengolah itu semua, memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai adab yang baik. Dimanapun kita berada, dimanapun kita sekolah, dimanapun kita mengemban ilmu, dimanapun kita mengajar, kita harus memiliki adab dan tanggung jawab, seperti itu. Yang terakhir adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
kita sebagai mahasiswa harus memiliki sikap adil, seperti hal kecil ya, seperti kita saat dibagi tugas kelompok. Nah, kita harus bisa adil pada teman-teman kita. Semisal yang ini bikin makalah, yang ini buat PPT, yang ini bikin resume, seperti itu. Kayak selanjutnya yaitu Pancasila sebagai nilai dasar PKN untuk berkarya bagi lulusan pendidikan perguruan tinggi. Nah, program pembelajaran mata kuliah pengembangan kepribadian sebagai pendidikan nilai di perguruan tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengemban misi tersebut. Konsekuensinya adalah PKN sebagai MPK ini. Keseluruhan materi program pembelajaran PKN disirati nilai-nilai Pancasila, pengertian nilai dasar yang harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan perguruan tinggi. Nah, pastinya kita nanti akan lulus dong ya. Lulus dari IAIN, lulus dari perguruan tinggi. Nah, dan kita nggak lupa dong harus harus memahami nilai-nilai Pancasila agar kita memiliki pedoman dan sumber orientasi pengembangan karya kita setelah lulus nanti untuk bekerja. Nah, sila dalam Pancasila ada 5. Yang pertama, Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya beri contoh yang kedua, nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan, ilmu atau fungsi semula, yaitu mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia. Ilmu tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu, tapi untuk semuanya. Mau rakyat kaya, mau rakyat miskin, semuanya sama. Itu yang dinamakan keadilan. Mau dia pejabat, mau dia guru, mau dia tukang becak pun, itu semua sama. Sama di mata negara, di mata bangsa, maupun di mata Allah. Nah, kesimpulan yang bisa saya beri, kita sebagai mahasiswa yang hidup di Indonesia, yang sebagai bangsa, negara, yang sebagai penerus bangsa, kita harus bisa menjadi penerus bangsa yang gimana sih, yang bisa berpikir gimana sih bangsa kita tuh mau dibawa kemana. Dan melalui PKN ini yang sebagai MPK, kita diajarkan sebagai mahasiswa yang memiliki karakter bangsa, memiliki karakter nasionalis, memiliki nilai keadilan, memiliki jiwa kemanusiaan, dan yang lain-lain. Oke, terima kasih. Dan pesan saya, please buat teman-teman semuanya, kita sebagai mahasiswa harus berpikir dari sekarang. Gimana sih kita kehidupan ke depannya? Gimana sih kita bisa mengubah bangsa kita menjadi lebih baik lagi? Oke, terima kasih. Thank you for your attention. Terima kasih untuk Bu Maisanah yang memberikan kesempatan ini untuk saya dan teman saya Ricky untuk menjelaskan tentang tema ini. Oke. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.